yang terhormat Wakil Bupati Serang, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Daerah Kabupaten Serang, Kapolresta Serang kami mewakili, Kapolres Serang kami mewakili, dan di 0902 Serang kami mewakili, Ketua Pengadilan Agama Serang yang kami hormati, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, kami hormati para staf ahli Bupati Kabupaten Serang, yang kami hormati para asisten daerah Kabupaten Serang, yang kami hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, yang kami hormati para pejabat eselon 3, 4 dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, yang kami hormati pimpinan Bank BJB Kacika Banten, yang kami hormati para direktur utama BUMD Kabupaten Serang, BPR Serang atau yang mewakili, rekan-rekan pers, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Mohon agar disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudariku sebangsa dan setanahku, pada tanggal 1 Juli 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenal rumusan dasar negara, tapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila
bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini. Bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan maju bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran dunia dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudari-saudari sekalian, peringatan Hari Raya Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikian pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 2025. Semoga semangat Pancasila senantiasa membimbing langkah kita dalam membangun Kabupaten Serang yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.